Pagi itu, di jantung kota Makassar, pasar terong menggeliat seperti raksasa yang baru terjaga dari tidurnya. Udara panas yang lengket, khas kota pelabuhan, sudah bercampur dengan ribuan aroma, bau amis ikan kering dari lapak-lapak pedagang mandar, wangi rempah pala dan cengkeh yang menyengat dari karung-karung goni yang terbuka, serta harum kopi Robusta Toraja yang baru digiling, menguar dari sebuah warung sederhana di sudut pasar. Di tengah hiruk-pikuk suara teriakan penjual yang bersahutan dalam logat Bugis Makassar yang kental, seorang lelaki tua berambut putih kusut duduk bersandar di dekat tangga sebuah toko kelontong. Namanya Karaeng Tola, seorang pengembara tanpa rumah yang wajahnya sudah menjadi bagian dari pemandangan pasar. Meski hidupnya teramat sulit, ia dikenal beradab dan tak pernah sekalipun mengemis dengan paksa. Biasanya, ia hanya menawarkan tenaganya yang renta untuk membantu pedagang kecil mengangkat barang, lalu sebagai balasannya ia akan diberi sepiring nasi atau beberapa potong kue. Namun pagi itu, takdir berkata lain. Sebuah mobil patroli berhenti dengan decitan ban yang kasar di depan gerbang pasar. Dua polisi berseragam turun, dan salah satunya, Bribka Idrus, berjalan dengan langkah angkuh dan cepat menuju Karaeng Tola. Wajahnya yang berkeringat tampak masam, seolah sedang mencari pelampiasan atas hari yang tak menyenangkan. "Heh, kau lagi? Sudah kubilang jangan mangkal di sini." Merusak pemandangan saja, hardiknya dengan suara keras yang seketika membelah keramaian, menarik perhatian puluhan pasang mata. Karaeng Tola terperanjat, tubuh ringkihnya berusaha bangkit dengan susah payah. "Maaf, Pak. Saya cuma duduk sebentar." Lelah sekali habis bantu Daeng bau angkat karung sayurnya. Namun, Bribka Idrus tidak peduli. Matanya menyorot tajam, penuh penghinaan. "Alasan? Kau pikir tempat ini untuk gelandangan sepertimu? Bersihkan tempat ini sekarang juga." Para pedagang di sekitar mulai berbisik-bisik. Mereka sudah sering melihat polisi itu bersikap arogan. Kabarnya, Idrus baru saja dimutasi ke Polsek Bontoala, dan sejak kedatangannya, sikapnya memang keras terhadap siapapun yang ia anggap mengganggu ketertiban versinya sendiri. Karaeng Tola hanya menunduk, berusaha menyingkir perlahan agar tidak memancing amarah lebih lanjut. Tapi sebelum ia sempat melangkah, Idrus dengan kasar menarik kerah bajunya yang sudah lusuh dan rapuh. "Kubilang pergi sekarang," teriaknya, dan dengan satu sentakan kuat, ia merobek baju satu-satunya yang dimiliki Karaeng Tola. Suara kain robek itu terdengar begitu jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Kerumunan terdiam, kaget. Seorang penjual coto Makassar yang berada tak jauh dari sana spontan berteriak, "Pak, jangan kasar begitu. Beliau tidak melakukan apa-apa." Idrus menoleh, matanya melotot ke arah penjual itu. "Kau mau ikut campur urusan polisi? Hah?" Suasana pasar berubah tegang. Karaeng Tola hanya bisa menunduk dalam-dalam, air mata panas menetes tanpa suara membasahi pipinya yang keriput. Ia merasa malu, marah, dan tak berdaya. Satu-satunya harta yang ia miliki, harga dirinya, baru saja direnggut dan diinjak-injak di depan umum. Tiba-tiba, dari ujung jalan, seorang pria berjaket hitam berjalan cepat menembus kerumunan. Tubuhnya tegap, posturnya memancarkan disiplin, wajahnya tegas namun sorot matanya tenang. Orang-orang di pasar spontan memberinya jalan, seolah merasakan aura wibawa yang tak biasa dari pria itu. Pria itu berhenti tepat di depan Bribka Idrus dan menatapnya lurus. "Ada masalah apa ini, Pak Polisi?" tanyanya dengan suara pelan namun syarat akan ketegasan. Idrus, yang masih dikuasai emosi, menjawab ketus, "Ini urusan keamanan. Jangan ikut campur." Pria berjaket hitam itu kemudian mengalihkan pandangannya pada Karaeng Tola yang masih berjongkok sambil memegangi bajunya yang sobek. "Keamanan atau penghinaan?" katanya datar. Beberapa pedagang langsung berbisik. "Itu kan Daeng Arif.
nama itu bukan nama asing di Pasar Terong. Arif, seorang mantan anggota Kopassus berdarah Bugis yang memilih pensiun dini dan kini memiliki sebuah warung kopi kecil di dekat pasar. Meskipun sudah menanggalkan seragamnya, wibawanya masih sangat kuat. Ia dikenal bijaksana dan sangat disegani warga. "Pak, sudah kubilang jangan ikut campur," hardik Idrus lagi, kali ini dengan nada menantang, merasa otoritasnya digoyahkan. Daeng Arif menatapnya lebih tajam. "Kalau kau mau dihormati sebagai aparat, hormati dulu orang lain, apalagi orang kecil yang tak berdaya." Bapak ini tidak mengganggu siapapun. Idrus tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang. "Memangnya kau siapa? Mau mengajari saya tugas?" "Orang yang dulu juga pernah berseragam sepertimu," jawab Arif tenang. "Bedanya, saya diajarkan untuk melindungi, bukan untuk mempermalukan." Suasana semakin tegang. Beberapa pemuda di pasar mulai mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian itu secara diam-diam. Idrus terlihat semakin gusar menyadari hal itu. "Oh, jadi kalian mau viralkan saya, ya?" katanya sambil menepis tangan seorang warga yang sedang merekam. Arif masih berdiri di tempatnya, tak bergeming sedikit pun. "Kalau kau yakin tidak salah, kenapa takut direkam?" Kalimat itu menyulut sumbu kesabaran Idrus yang sudah pendek. Ia melangkah maju dan mendorong dada Arif dengan keras. Tapi yang terjadi berikutnya membuat semua orang yang menonton tercengang. Dalam sepersekian detik, Arif menangkis tangan itu dengan sebuah gerakan refleks yang terlatih dan cepat, lalu dengan mulus memutar pergelangan tangan Idrus dan menahannya dalam posisi kuncian yang menyakitkan. Bukan untuk melawan, tapi cukup untuk membuat Idrus tak bisa bergerak sama sekali. "Jangan buat saya kehilangan kesabaran, nak," ujar Arif dengan suara rendah tapi penuh tekanan yang membuat Idrus merinding. "Lepaskan bapak itu, dan minta maaf." Idrus meringis menahan sakit di pergelangan tangannya. Rekannya, seorang polisi lain yang sejak tadi hanya diam, langsung maju berusaha melerai. Sudah, Daeng. Tenang dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Arif melepaskan kunciannya perlahan. Idrus mundur beberapa langkah, wajahnya merah padam menahan malu dan amarah yang meluap-luap. Ia tidak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini di depan banyak orang. Karaeng Tola mendekat, menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Daeng Arif. Saya tidak apa-apa. Biar Tuhan saja yang membalas." Arif menepuk bahu ringkih itu dengan lembut. "Yang penting bapak jangan takut. Orang baik tidak boleh kalah dari kesewenang-wenangan." Idrus menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir urusan ini selesai?" desisnya dingin. "Saya akan buat kau menyesal." Arif tidak menjawab. Ia hanya balas menatap, tenang tapi tatapannya menyiratkan bahaya. Warga yang masih menonton mulai bertepuk tangan kecil. Bukan karena ingin mempermalukan siapapun, tapi karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berani berdiri melawan arogansi yang selama ini hanya bisa mereka saksikan dalam diam. Namun di balik tepuk tangan itu, sebuah ancaman baru sedang menunggu. Bribka Idrus yang merasa terhina telah bertekad untuk membalas. Ia tidak tahu bahwa langkah yang akan ia ambil justru akan membuka sebuah rahasia besar tentang dirinya dan membuat karirnya berakhir jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Siang itu, matahari Makassar terasa begitu menyengat, memantulkan panas dari aspal jalanan dan atap-atap seng di Pasar Terong. Setelah kejadian pagi tadi, suasana pasar dipenuhi bisik-bisik yang membahas insiden tersebut. Video amatir yang merekam pertikaian antara Bribka Idrus dan Karaeng Tola yang dibela oleh Daeng Arif, sang mantan anggota Kopassus, sudah menyebar seperti api di media sosial lokal. Dalam waktu singkat,
Rekaman berdurasi 2 menit itu tersebar luas di grup-grup WhatsApp warga Makassar dan halaman Facebook komunitas. Komentar netizen pun bermunculan dengan deras. Malu-maluin, polisi kok begitu sama orang tua. Salut sama Daeng Arif. Masih ada orang yang berani membela yang lemah di kota ini. Namun, tidak semua orang senang dengan viralnya video itu. Di kantor Polsek Bontoala, Bribka Idrus duduk dengan wajah tegang di hadapan meja atasannya, Kompol Hasanuddin. Jadi kau membuat onar di pasar, lalu dipermalukan oleh warga, tanya Kompol Hasanuddin dengan nada dingin dan kecewa. Bukan begitu, Komandan. Saya hanya ingin menertibkan gelandangan. Tapi orang itu tiba-tiba ikut campur dan menyerang saya, jawab Idrus cepat, mencoba membela diri dengan kebohongan. Kompol Hasanuddin menyandarkan tubuhnya di kursi, matanya menatap tajam. Menyerangmu? Dari rekaman yang saya lihat, kau yang lebih dulu mendorongnya. Dan kau merobek baju orang tua itu. Idrus terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Dia mantan tentara, Komandan. Orang berbahaya. Berbahaya. Kompol Hasanuddin menatapnya lebih tajam. Yang saya lihat, kaulah yang berbahaya karena mempermalukan institusi kita di depan orang tua miskin. Kalau dia benar mantan TNI, justru kau seharusnya lebih berhati-hati. Kau lupa mereka punya jaringan solidaritas yang kuat. Idrus mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan amarah yang bergejolak. Saya akan membalasnya, Komandan. Orang itu sudah membuat saya kehilangan muka. Kompol Hasanuddin menarik napas panjang, memijat pelipisnya. Saya tidak mau mendengar soal balas dendam. Masalahmu sudah cukup besar. Sudah ada laporan dari warga, bahkan dari beberapa ormas kepemudaan. Kalau berita ini naik ke media nasional, kau bisa dicopot. Namun, begitu keluar dari ruangan itu, pikiran Idrus hanya dipenuhi oleh api amarah. Ia tidak terima dipermalukan di depan umum, apalagi oleh seorang sipil yang ia anggap sok jagoan. Ia tahu reputasinya di kantor sudah tercoreng sejak video itu beredar. Ia harus membalas dengan cara yang bisa memulihkan harga dirinya. Sore harinya, Daeng Arif duduk di warung kopinya yang terletak di tepi pasar. Warung itu sederhana, terbuat dari kayu, namun selalu ramai dikunjungi. Aroma kopi tubruk yang khas bercampur dengan suara obrolan warga yang riuh. Di sudut warung, Karaeng Tola duduk sambil menikmati segelas teh hangat. Bajunya sudah diganti dengan kaos bekas pemberian seorang pedagang. Bagaimana badannya, Karaeng? Tanya Arif lembut. Masih sakit sedikit, tapi hati saya sudah tenang. Tidak menyangka masih ada orang yang mau membela orang seperti saya, Nak, jawab Karaeng Tola dengan suara serak penuh haru. Arif tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Terkadang kita harus berdiri tegak bukan untuk mencari musuh, tapi untuk menjaga martabat sesama manusia. Tiba-tiba, seorang pemuda datang tergesa-gesa dari arah pasar. Cadi, pemuda yang sering membantu Arif di warung, menunduk dan berbisik, Daeng, hati-hati. Tadi saya dengar-dengar polisi itu mencari tahu tentang Daeng. Katanya mau mengurus urusan yang kemarin. Arif menatap Cadi dengan serius. Kau yakin? Iya, Daeng. Katanya dia sudah marah sekali. Malam ini bisa saja dia datang kemari. Arif menatap ke arah jalan raya. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya waspada. Kalau dia datang, biarkan saja. Saya tidak takut pada orang yang salah, tapi sok berani. Malam pun tiba, pasar terong mulai sepi. Lampu-lampu kuning dari warung Daeng Arif masih menyala, menerangi beberapa pelanggan terakhir yang masih asyik mengobrol. Angin malam membawa aroma garam dari laut yang tak jauh dari sana.
Dari kejauhan, suara deru mesin motor terdengar mendekat. 2 motor berhenti tepat di depan warung. Bribka Idrus turun dari motor bersama 2 rekannya yang berpakaian preman. Wajah mereka tampak mengancam. "Warung sudah tutup?" tanya Idrus dengan nada sinis sambil melangkah masuk. Arif menatapnya datar. "Belum. Tapi kalau datang untuk membuat keributan, saya bisa tutup sekarang juga." Salah satu teman Idrus tertawa mengejek. "Wah, galak juga pensiunan ini. Mau apa kemari malam-malam, Pak?" tanya Arif lagi, suaranya tetap tenang. Idrus menepuk meja dengan keras. "Mengurus urusan yang belum selesai. Kau sudah membuatku dipermalukan. Sekarang waktunya kau membayar." Arif menghela napas. "Kau salah besar kalau berpikir ini hanya soal harga dirimu. Yang kau hancurkan pagi tadi bukan hanya baju orang tua itu, tapi juga rasa hormat masyarakat terhadap seragam yang kau kenakan." Ucapan itu terasa menusuk. Idrus langsung memukul meja dengan lebih keras. "Jangan menceramahiku. Kau pikir aku takut dengan orang sepertimu?" Sebelum Arif sempat menjawab, salah satu teman Idrus mencoba memukulnya dari samping. Tapi Arif bergerak lebih cepat. Dengan sigap ia menahan pukulan itu dan membalas dengan sebuah dorongan kuat yang membuat pria itu terjerembab menabrak kursi. Idrus ikut maju, tapi Arif dengan mudah menghindar dan kembali menangkap pergelangan tangannya, menguncinya seperti yang ia lakukan tadi pagi di pasar. "Jangan paksa saya," kata Arif tegas. Namun, tiba-tiba lampu warung padam. Dalam kegelapan, terdengar suara benda pecah dan langkah orang berlari. Arif sempat menahan 1 orang, tapi 2 lainnya berhasil kabur. Begitu lampu menyala lagi, berkat saklar darurat yang dinyalakan Cadi, meja dan kursi sudah berantakan. Sebagian gelas pecah berserakan di lantai. Karaeng Tola yang tadi tertidur di pojok warung terbangun dengan panik. "Ya Allah, ada apa ini, Nak?" Arif menatap sekeliling dengan mata awas. "Tidak apa-apa, Karaeng. Hanya orang-orang pengecut yang tidak punya malu." Namun, ia tahu ini belum berakhir. Keesokan paginya, warga pasar digemparkan oleh berita bahwa warung kopi Daeng Arif dirusak oleh orang tak dikenal. Banyak yang menaruh curiga pada Bribka Idrus, tapi Arif sendiri memilih untuk tidak melapor ke polisi. "Saya tidak mau memperpanjang keributan. Terkadang, diam adalah cara paling keras untuk menunjukkan siapa yang benar," katanya pada Daeng Bau, pedagang sayur yang bersimpati padanya. Namun, tanpa sepengetahuannya, seseorang sudah merekam kejadian malam itu. Cadi, yang bersembunyi di seberang jalan, diam-diam menyalakan kamera ponselnya sejak Idrus dan teman-temannya datang. Video itu menampilkan dengan jelas wajah Idrus dan anak buahnya yang memukul meja, berteriak, dan memulai perkelahian. Pagi itu juga, video kedua tersebut diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, puluhan ribu orang menontonnya. Komentar netizen semakin deras dan pedas. "Ini sudah keterlaluan. Bukan hanya arogan, tapi juga kriminal. Kenapa polisi seperti ini tidak langsung dipecat saja?" Media lokal di Makassar mulai memberitakan kasus ini dengan judul "Oknum polisi terlibat pengerusakan dan penganiayaan terhadap mantan anggota TNI." Tekanan publik semakin kuat. Kantor Polsek Bontoala dibanjiri panggilan telepon dari para wartawan. Kompol Hasanuddin akhirnya memanggil Idrus lagi. Kali ini, ekspresinya dipenuhi amarah yang tak tertahankan. "Kau sadar tidak apa yang sudah kau lakukan? Sekarang nama polsek kita hancur gara-gara kelakuanmu." "Komandan, saya..." "Cukup. Saya menonaktifkanmu untuk sementara. Kasusmu akan dilimpahkan ke Propam. Kau pikir seragam itu membuatmu kebal hukum?" Idrus terdiam 1000 bahasa.
Dunia seolah runtuh di hadapannya. Semua karena satu tindakan ceroboh dan egonya yang tidak mau terkalahkan. Di sisi lain, warung kopi Daeng Arif kembali ramai. Banyak warga datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga untuk menunjukkan dukungan mereka. Beberapa bahkan menyumbangkan bahan bangunan untuk memperbaiki bagian warung yang rusak. Karaeng Tola dengan semangat membantu mengepel lantai sambil tersenyum. Ternyata kebaikan itu masih menular ya, nak, katanya. Arif tersenyum tipis. Iya, Karaeng. Kadang kita hanya perlu satu kejadian untuk mengingatkan semua orang kalau kemanusiaan itu lebih penting dari jabatan. Malam itu, Arif duduk di bangku depan warungnya menatap jalanan pasar yang sepi. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil patroli berhenti sebentar. Seorang perwira turun dan menghampirinya dengan sopan. Selamat malam, Daeng Arif. Saya dari Polrestabes. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Laporan dan video dari warga sudah kami terima. Oknum tersebut sedang dalam proses. Arif berdiri dan mengangguk hormat. Saya hanya ingin keadilan, Pak. Bukan balas dendam. Perwira itu tersenyum. Dan itulah yang membedakan orang yang benar-benar memiliki jiwa pelindung dari yang hanya sekadar memakai seragam. Arif menatap langit malam Makassar. Semoga semua bisa belajar dari kejadian ini. Karena kalau yang berseragam saja bisa berlaku semena-mena, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya oleh rakyat? Di tempat lain, Bribka Idrus duduk di ruang interogasi Propam, tanpa pangkat dan tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil. Bukan karena dipermalukan, tapi karena sadar bahwa kekuasaan tanpa hati nurani hanyalah sebuah kesombongan yang menunggu waktu untuk jatuh. Hari-hari setelah video kedua viral terasa begitu panjang bagi Bribka Idrus. Ia kini duduk di sebuah ruangan sempit di kantor Propam Polrestabes, tanpa seragam kebanggaannya dan tanpa senjata di pinggang. Statusnya non-aktif sementara, tapi semua orang di institusi tahu bahwa status itu seringkali berarti awal dari akhir sebuah karir. Setiap kali ada suara langkah kaki di luar ruangan, dadanya berdegup kencang. Ia takut pada panggilan sidang etik, tapi lebih dari itu, ia takut menghadapi pandangan sinis dari rekan-rekannya. Aku tidak percaya kau bisa sampai begini, Idrus, kata Baso, teman satu angkatannya yang datang menjenguk. Sudah kubilang jaga sikapmu. Orang zaman sekarang semua pegang HP, salah sedikit saja langsung viral. Idrus hanya menatap kosong ke dinding bercat kusam. Aku hanya ingin dihormati, Baso. Dulu waktu masih di kampung, tidak ada yang menganggapku apa-apa. Setelah jadi polisi, baru mereka semua hormat. Tapi sekarang, aku hanya jadi bahan tertawaan. Baso menghela napas panjang. Rasa hormat itu bukan datang dari seragam, Rus. Tapi dari caramu memperlakukan orang lain. Kata-kata itu terasa seperti sebuah cambukan bagi Idrus. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu Baso benar. Hanya saja, ego yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun terlalu sulit untuk ia runtuhkan. Ia tumbuh di sebuah keluarga miskin di perkampungan nelayan di pinggiran Makassar. Ayahnya seorang kuli panggul di pelabuhan, ibunya penjual kue tradisional. Hidup yang keras membuatnya percaya bahwa satu-satunya cara agar orang menghormatinya adalah lewat kekuasaan dan ketegasan. Ia lupa bahwa batas antara tegas dan sombong seringkali sangat tipis. Sementara itu, di Pasar Terong, suasana mulai kembali normal. Warung kopi Daeng Arif sudah berdiri rapi lagi, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Banyak warga datang bukan sekadar untuk membeli kopi, tapi juga sekadar untuk menyapa atau berbagi cerita. Daeng, video yang kemarin itu keren sekali.
kata Chadi sambil menyodorkan ponselnya yang menampilkan ribuan komentar positif. Daeng viral sekarang. Arif tersenyum samar. Viral belum tentu bagus, Chadi. Kadang orang hanya menonton, tapi tidak belajar dari tontonan itu. Karaeng Tola, yang duduk di kursi dekat pintu, menimpali, tapi setidaknya, orang-orang jadi tahu masih ada yang peduli dengan orang kecil seperti kami. Itu sudah lebih dari cukup. Arif mengangguk pelan. Dalam hatinya ia bersyukur, bukan karena menjadi pahlawan dadakan, tapi karena kejadian itu membuka mata banyak orang tentang pentingnya saling menghormati, baik yang berkuasa maupun yang tidak punya apa-apa. Beberapa minggu berlalu, sidang etik untuk Idrus akhirnya digelar. Ruangan itu terasa sunyi, hanya terdengar ketukan pena dan suara lembut dari ketua sidang. Saudara Bribka Idrus, berdasarkan bukti video, kesaksian warga, serta laporan dari rekan saudara sendiri, maka saudara terbukti telah melakukan tindakan tidak pantas terhadap warga sipil dan merusak nama baik institusi. Idrus menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar di atas pangkuan. Saya hilaf, Pak. Ketua sidang menatapnya tajam. Hilaf satu kali bisa dimaafkan, tapi ini bukan yang pertama. Ada 2 laporan serupa tentangmu sebelumnya, hanya saja waktu itu tidak viral. Kami tidak hanya menilai kesalahan, tapi juga sikap dan pola perilakumu. Idrus menggigit bibirnya. Ia ingin membantah, tapi tahu tidak ada gunanya lagi. Akhirnya, putusan pun dibacakan, pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Suara itu bergema di kepalanya. Semua yang ia kejar selama bertahun-tahun, gengsi, penghormatan, kekuasaan, hilang dalam satu kalimat. Malamnya, Idrus pulang ke rumah kontrakannya yang sempit. Istrinya, Irawati, sedang duduk di lantai bersama anak mereka yang masih kecil. Wajahnya tampak lelah namun tetap lembut. Bagaimana hasilnya, Mas? Tanya Irawati pelan. Idrus tak sanggup bicara. Ia hanya meletakkan topi polisi terakhirnya di atas meja. Irawati terdiam, lalu menatapnya lama. Aku sudah menduganya, Mas. Tapi mungkin ini saatnya kita memulai hidup yang baru. Tidak usah lagi berpikir soal seragam. Yang penting sekarang Mas berubah. Air mata akhirnya menetes di wajah Idrus yang keras. Bukan karena marah, tapi karena merasa kecil di hadapan istrinya yang selama ini diam-diam menahan malu dan kecewa. Maafkan aku, Ira. Aku sudah membuatmu susah. Irawati menggenggam tangannya. Yang penting sekarang Mas belajar dari semua ini. Hidup ini bukan soal dihormati orang lain, tapi soal bagaimana Mas bisa menghormati diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Idrus berjalan menyusuri jalanan pasar yang dulu menjadi tempat awal dari semua malapetaka ini. Banyak wajah memandangnya, sebagian dengan rasa iba, sebagian lagi dengan tatapan dingin. Ia tidak berani menatap balik. Tapi entah kenapa, langkah kakinya berhenti tepat di depan warung kopi milik Daeng Arif. Arif sedang menyapu lantai. Ketika melihat Idrus berdiri di depan warungnya, ia hanya menatap sebentar lalu meletakkan sapunya. Silakan duduk, katanya tenang. Kopi hitam masih sama harganya, meskipun dunia sudah berubah. Idrus mendekat pelan, duduk di sebuah kursi kosong tanpa bicara. Tangannya gemetar saat memegang gelas kopi yang disodorkan. Beberapa warga yang melihat hanya berbisik-bisik, tapi Arif mengangkat tangan, memberi isyarat agar tidak ada yang ikut campur. Aku tahu kau tidak datang kemari hanya untuk minum kopi, kata Arif membuka percakapan. Idrus menatap lantai. Saya hanya mau minta maaf, Daeng. Saya sudah kebablasan waktu itu. Saya pikir, kalau saya bersikap keras, orang akan hormat.
Tapi ternyata yang saya dapatkan hanya rasa malu. Arif menatapnya dengan pandangan yang tenang namun dalam. Setiap orang bisa berbuat salah, Idrus. Tapi yang terpenting adalah kau sadar sebelum semuanya terlambat. Seragam itu hanya selembar kain. Yang membuat orang dihormati adalah hati yang ada di baliknya. Idrus mengangguk pelan, air matanya menetes lagi. Saya hanya ingin memulai hidup lagi, Daeng. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Arif menepuk bahunya. Mulai dari minta maaf pada dirimu sendiri dulu, lalu pada orang-orang yang pernah kau lukai. Sisanya, biar waktu yang mengatur. Mereka terdiam selama beberapa menit. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma kopi yang hangat. Idrus akhirnya berdiri, menatap Arif dalam-dalam. Terima kasih, Daeng. Kalau saya boleh bantu-bantu di warung ini, saya mau. Biar pelan-pelan saya belajar hidup yang benar. Arif tersenyum kecil. Pintu warung ini selalu terbuka untuk orang yang mau berubah. Beberapa minggu kemudian, pemandangan di pasar terong sedikit berubah. Idrus, yang dulu dikenal arogan, kini tampak sibuk membantu di warung kopi Daeng Arif. Ia menyapu, mencuci gelas, dan melayani pelanggan dengan sabar. Awalnya banyak yang merasa canggung, tapi lama-kelamaan warga mulai bisa menghargainya. Suatu hari, Karaeng Tola datang membawa 2 bungkus nasi kuning. Ini untuk sarapan, Idrus. Nasi buatan Daeng Bau. Katanya untuk orang yang sekarang sudah bertobat. Idrus tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Karaeng. Saya janji tidak akan menjadi orang yang dulu lagi. Arif, yang duduk di dekat pintu, tersenyum puas melihat perubahan itu. Terkadang karma tidak datang untuk menghukum, tapi untuk mengajari. Dan jika seseorang mau belajar, bahkan kesalahan terbesar pun bisa menjadi awal dari sebuah kebaikan. Malam itu, ketika pasar sudah sepi, Idrus menutup warung sambil memandangi bintang di langit. Ia teringat semua kesombongan, amarah, dan rasa haus akan penghormatan yang pernah ia kejar. Tapi kini, dalam kesederhanaan dan kerja yang jujur, ia merasa jauh lebih tenang. Ia menatap Arif yang sedang mematikan lampu warung. Daeng, saya baru sadar. Waktu saya masih memakai seragam, saya hanya takut kehilangan hormat dari orang lain. Tapi sekarang, saya malah belajar bagaimana cara mendapatkan hormat dari orang lain tanpa perlu seragam. Arif menepuk bahunya. Itu karena sekarang kau sudah tahu bahwa hormat itu bukan untuk ditakuti, tapi didapat dari kebaikan. Idrus mengangguk. Terima kasih, Daeng. Kalau bukan karena Daeng, saya mungkin masih menjadi orang yang sombong. Arif menatap ke langit malam. Saya hanya menunjukkan jalannya, Idrus. Yang menjalaninya tetaplah dirimu sendiri. Dan malam itu, di tengah suara jangkrik dan aroma kopi yang tersisa, 2 pria itu duduk berdampingan. Yang satu pernah kehilangan segalanya karena kesombongan, dan yang satu tetap teguh karena kemanusiaan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada kamera. Tapi di dalam hati keduanya, kedamaian yang sederhana itu terasa lebih berharga dari segala penghormatan duniawi. Pagi di pasar terong kini terasa lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari menembus celah-celah atap seng, menimpa genangan air sisa hujan semalam dan menciptakan kilauan-kilauan kecil. Suara pedagang yang berteriak riang, anak-anak yang berlarian, dan aroma gorengan hangat menciptakan sebuah simfoni kehidupan yang damai. Di pojok pasar, warung kopi Daeng Arif kini telah menjadi tempat favorit banyak orang. Tak hanya karena kopinya yang nikmat, tapi karena suasananya yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Siapapun bisa duduk di sana, pedagang, tukang parkir, bahkan polisi-polisi muda yang baru ditempatkan di wilayah itu.
tak ada lagi jarak, tak ada perbedaan. Dan di balik meja, ada seseorang yang dulu dibenci oleh banyak orang. Idrus. Kini ia bekerja membantu Arif setiap pagi. Dengan kemeja sederhana dan senyum yang tulus, ia melayani pelanggan tanpa rasa canggung. Terkadang orang masih berbisik-bisik soal masa lalunya, tapi semakin hari, bisikan itu berubah menjadi sapaan hangat. Idrus, tambahkan gula 1 sendok, ya, seru Karaeng Tola dari kursinya di dekat jendela. Siap, Karaeng, jawab Idrus cepat. Wajahnya tampak cerah. Ia sudah hafal kebiasaan Karaeng Tola, kalau pagi suka kopi manis, kalau sore lebih memilih teh pahit. Hubungan mereka kini seperti ayah dan anak. Terkadang mereka bercanda, terkadang hanya diam saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Arif yang memperhatikan dari jauh hanya tersenyum. Ia tahu ini bukanlah perubahan yang kecil. Butuh keberanian yang sangat besar bagi seseorang seperti Idrus untuk menebus kesalahannya di tempat yang sama di mana ia dulu mempermalukan orang lain. Beberapa minggu kemudian, Arif mengumumkan sesuatu di warungnya. Mulai bulan depan, warung ini mau kita ubah sedikit. Saya mau membuka program ngopi sambil belajar untuk anak-anak pasar. Jadi sore-sore, mereka bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung di sini. Gratis. Warga yang hadir langsung menyambut dengan gembira. Wah, bagus sekali itu, Daeng. Biar anak-anak kita tidak hanya nongkrong, tapi juga belajar. Idrus yang mendengarnya ikut tersenyum. Daeng, kalau boleh saya bantu, saya siap. Saya kan lumayan bisa mengajar baca tulis juga. Arif menatapnya dengan bangga. Tentu, Idrus. Saya malah ingin kau yang menjadi contoh untuk mereka. Biar anak-anak tahu, hidup bisa berubah asalkan mau berusaha. Idrus terdiam sejenak, lalu menunduk. Saya tidak pantas jadi contoh, Daeng. Justru karena kau pernah berbuat salah, kau pantas. Orang belajar bukan dari orang yang sempurna, tapi dari orang yang pernah jatuh dan berani untuk bangkit kembali. Ucapan itu membuat mata Idrus berkaca-kaca. Ia menatap Arif dengan rasa hormat yang tulus. Bukan karena kekuasaan, tapi karena kebijaksanaan. Hari demi hari, program kecil itu berjalan. Setiap sore, sekitar 8-10 anak-anak duduk di bangku panjang warung. Di tangan mereka ada buku tulis, pensil, dan wajah yang penuh semangat. Idrus berdiri di depan mereka, menjelaskan huruf dan angka dengan penuh kesabaran. Kadang, salah satu anak menggodanya, Om Idrus dulu polisi nakal, ya. Idrus tertawa kecil. Iya, dulu Om sombong sekali. Tapi sekarang Om belajar jadi orang baik. Makanya kalian jangan meniru Om yang dulu, ya. Anak-anak tertawa serentak. Tapi bagi Arif yang memperhatikan dari jauh, momen itu sangat berarti. Idrus telah benar-benar berubah. Dari sosok arogan yang dulu memakai seragam dengan kesombongan, kini ia menjadi seorang guru kecil yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan lewat kesederhanaan. Suatu sore, saat warung mulai sepi, datanglah seseorang dengan seragam dinas. Idrus spontan terdiam. Arif sempat menatapnya khawatir, tapi pria itu tersenyum ramah. Selamat sore, Daeng Arif, Mas Idrus. Sapa polisi muda itu. Saya dari Polsek. Nama saya Syarif. Saya hanya mau mampir. Dengar-dengar di sini tempat nongkrongnya warga yang damai. Arif tersenyum. Silakan duduk, Pak Syarif. Kopi hitam atau susu? Kopi hitam saja, Daeng. Katanya kopi di sini bisa membuat hati tenang. Idrus menyiapkan pesanan itu dengan tenang. Setelah menyerahkan gelas, Bribka Syarif menatapnya. Mas Idrus,
saya tahu sedikit cerita tentang masa lalu Mas. Tapi saya juga dengar sekarang Mas banyak membantu orang. Idrus menunduk. Saya hanya mencoba menebus kesalahan, Pak. Syarif mengangguk. Saya kagum, Mas. Banyak yang jatuh, tapi tidak semua bisa bangkit. Di kantor, beberapa senior malah bercerita kalau Mas dulu sebenarnya orangnya disiplin, hanya saja sering terbawa emosi. Sekarang Mas malah menjadi contoh di masyarakat. Arif menatap Idrus dan tersenyum lebar. Lihat, Idrus. Terkadang kesalahan yang kita kira sebagai akhir, ternyata adalah pintu untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Idrus menatap gelas kopi di tangannya. Iya, Daeng. Dulu saya pikir hidup saya berakhir saat kehilangan seragam. Tapi ternyata, justru di sini saya mulai belajar arti menjadi seorang manusia. Waktu terus berjalan. Warung kopi itu kini bukan hanya sekadar tempat jualan, tapi telah menjadi simbol kecil tentang perubahan. Orang datang bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk mencari ketenangan. Ada yang datang untuk curhat, ada yang datang sekadar ingin belajar tentang kehidupan dari dua pria yang pernah saling berhadapan dengan keras, Arif dan Idrus. Karaeng Tola kini ikut membantu di dapur, terkadang malah bercanda menjadi manajer kopi. Cadi mulai kuliah malam dan tetap setia membantu di warung. Hidup perlahan membaik untuk mereka semua. Suatu malam setelah warung ditutup, Arif dan Idrus duduk di depan, memandang langit Makassar yang bertabur bintang. Daeng, kata Idrus pelan. Kadang saya masih kepikiran. Kalau saja waktu itu saya bisa menahan emosi, mungkin saya masih jadi polisi. Arif menatapnya. Kalau kau masih jadi polisi, kau mungkin belum tahu arti menghargai sesama manusia. Kadang, kehilangan itu bukanlah hukuman, tapi cara Tuhan menyuruh kita belajar sesuatu yang lebih penting. Idrus tersenyum. Iya, mungkin benar. Sekarang saya malah lebih bahagia. Lebih tenang, tidak dikejar-kejar oleh ego lagi. Arif tersenyum hangat. Dan yang paling penting, kau sudah bisa memaafkan dirimu sendiri. Itu adalah langkah yang paling berat, Idrus. Angin malam bertiup lembut. Dari kejauhan terdengar suara azan Isya menggema, mengingatkan mereka bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Idrus berdiri menatap langit. Daeng, saya mau berangkat ke musala dulu. Mau salat. Dulu saya jarang ingat waktu, sekarang saya tidak mau lupa lagi. Arif menepuk bahunya. Pergilah. Hidup yang baru memang harus dimulai dari hati yang bersih. Idrus berjalan perlahan menuju musala kecil di ujung pasar. Lampu-lampu kuning menerangi jalannya. Dari warung, Arif menatapnya dengan bangga. Bangga karena bukan hanya melihat seorang mantan polisi yang berubah, tapi juga melihat seorang manusia yang dulu keras kini belajar menjadi lembut. Beberapa bulan kemudian, di hari Jumat pagi, warung kopi itu kembali ramai. Kali ini bukan karena viral atau keributan, tapi karena sebuah acara kecil, syukuran warung kopi Arif Idrus. Di sebuah spanduk sederhana tertulis, bersyukur untuk perubahan, berbagi untuk kebaikan. Semua warga datang. Anak-anak membawa bunga kertas. Karaeng Tola memimpin doa, dan Arif berdiri di depan sambil berkata pelan, dulu tempat ini menjadi saksi sebuah kesalahan, tapi sekarang menjadi tempat untuk belajar. Bukan hanya untuk Idrus, tapi untuk kita semua. Kalau kita mau berubah, masa lalu tidak akan bisa lagi menahan langkah kita. Idrus menatap kerumunan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan sekadar acara kecil. Ini adalah tanda bahwa masyarakat sudah benar-benar menerimanya kembali. Ia bukan lagi oknum polisi yang arogan. Ia kini adalah Idrus, manusia biasa yang belajar rendah hati,
yang menebus kesalahan lewat kerja keras dan pengabdian. Dan saat semua orang tertawa menikmati kopi dan kue-kue sederhana, Idrus berbisik pada Arif, "Daeng, terima kasih karena tidak membenci saya waktu itu." Arif menatapnya sambil tersenyum. "Kalau saya membencimu, kau tidak akan sampai di sini." Terkadang, kasih sayang adalah bentuk hukuman paling lembut yang Tuhan berikan. Idrus mengangguk. Menatap langit cerah Makassar, di antara aroma kopi dan tawa warga pasar, ia tahu satu hal, hidupnya memang pernah jatuh. Tapi dari reruntuhan itu, ia telah membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah harga diri yang lahir dari penyesalan dan kebaikan. Dan sejak hari itu, warung kopi Arif dikenal dengan nama baru yang tertera di papan kayu sederhana di depannya, Warkop Maaf Harapan. Sebuah tempat di mana setiap orang yang pernah berbuat salah bisa memulai lagi dengan secangkir